Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley Wayoka Pratiwi dengan NIM akhir 43. Di sini saya akan menjawab soal UAS AIK nomor 1A dan 1B. Yang pertama, 1A, yaitu jelaskan hakikat dan fungsi anggaran dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian dari manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal dan perjuangan bagi setiap umat muslim yang sadar akan kedudukannya selaku hamba dan khalifah di muka bumi yang berfungsi sebagai jiwa, nafas, dan organisasi yang harus dijadikan sebagai asas dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan doktrin ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi, termasuk di dalamnya cita-cita yang ingin diwujudkan Muhammadiyah dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkannya. Sebagai sebuah doktrin ideologi, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah pokok pikiran yang menjiwai dan melandasi gerakan Muhammadiyah. Lalu selanjutnya untuk fungsi anggaran dasar Muhammadiyah. Yang pertama, sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan amal usaha. Yang kedua, sebagai ruh perjuangan dan semangat pengabdian. Yang ketiga, sebagai landasan ideologi persyarikatan Muhammadiyah. Yang keempat, sebagai penjelasan ideologi, cita-cita, dan rasa Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat Islam. Selanjutnya, soal 1B, yaitu jelaskan isi pokok anggaran dasar Muhammadiyah. Di sini ada 7 pokok anggaran dasar Muhammadiyah. Yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup manusia harus bermasyarakat. Yang ketiga, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama. Yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Yang kelima, perjuangan menegakkan agama Islam hanya akan berhasil dengan mengikuti jejak para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, perjuangan mewujudkan pikiran-pikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan berorganisasi. Yang ketujuh, yaitu tujuan perjuangan adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Alvin Yudi Davani dengan NIM 2023 18880 073. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yakni para pimpinan Muhammadiyah di semua tingkatan struktural dan warga Muhammadiyah seharusnya memahami kepribadian Muhammadiyah. Untuk soal yang pertama pada poin A, yakni ada apa yang dimaksud dengan kepribadian Muhammadiyah dan jelaskan. Baik, saya jawab terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan kepribadian Muhammadiyah ini? Yakni kepribadian Muhammadiyah adalah identitas unik yang membedakan Muhammadiyah dari organisasi Islam yang lainnya. Ini adalah gambaran keseluruhan tentang Muhammadiyah, termasuk nilai-nilai, tujuan, cara kerja, dan hubungannya dengan masyarakat. Dengan kata lain, kepribadian Muhammadiyah adalah jiwa dari Muhammadiyah. Untuk poin yang B, yakni apa saja isi kandungan pokok kepribadian Muhammadiyah. Untuk isi kandungan pokok kepribadian Muhammadiyah, yang pertama ada dasar amal usaha. Nah, untuk dasar amal usaha ini ada 3 poin, yakni pertama ada tauhid, yakni mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang kedua ada bermasyarakat, yakni manusia hidup berdampingan dengan manusia yang lain, yakni di mana manusia saling membutuhkan. Untuk poin yang ketiga, yakni ada ajaran Islam, di mana Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman hidup. Untuk isi kandungan pokok kepribadian Muhammadiyah yang kedua, yakni pedoman amal usaha, di mana pedoman amal usaha Muhammadiyah ini juga ada 3 poin. Yang pertama ada pedomannya dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pedoman yang kedua ada ijtihad,
Kemudian pedoman yang ketiga yakni ada dari maslahat, yakni kebaikan bersama sebagai tujuan utama. Untuk isi kandungan pokok kepribadian Muhammadiyah yang ketiga yakni ada sifat Muhammadiyah. Nah, sifat Muhammadiyah ini ada 4. Yakni pertama ada beramal dan berjuang, yakni untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, ukhuwah Islamiyah, di mana Muhammadiyah mempererat persaudaraan sesama muslim. Untuk sifat Muhammadiyah yang ketiga ada lapang dada dan luas pandangan, di mana yang artinya terbuka terhadap perbedaan pendapat. Untuk sifat Muhammadiyah yang keempat ada keagamaan dan kemasyarakatan, di mana Muhammadiyah ini menjalankan peran sebagai umat beragama dan warga negara. Untuk isi kandungan pokok kepribadian Muhammadiyah ini yang keempat ada tujuan Muhammadiyah. Nah, tujuan Muhammadiyah ini antara lain ada 3, yakni pertama ada tajdid, di mana Muhammadiyah ini melakukan pembaharuan dalam bidang agama dan kehidupan. Kedua ada amar ma'ruf nahi munkar, di mana Muhammadiyah ini mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Yang keempat ada kemandirian, yang ketiga ada kemandirian, yakni tidak bergantung pada pihak lain dan dalam menjalankan kegiatan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Mandala Kumala dengan NIM 20318800010. Baik, untuk nomor 3, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dikenal berwatak tajrid dan tajwid. Pada soal poin A, apa yang dimaksud dengan berwatak tajrid, jelaskan. Dan pada soal poin B, apa yang dimaksud dengan berwatak tajdid, juga jelaskan. Untuk tajrid ini berarti pemurnian pada ajaran Islam. Muhammadiyah menekankan pemahaman dan praktik Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan menghilangkan unsur-unsur yang dianggap menyimpang seperti bid'ah, khurafat, dan tahayul. Tajrid ini bertujuan untuk menjaga kemurnian akidah dan ibadah umat agar tetap sesuai syariat yang benar. Misalnya, seperti menghapus tradisi keagamaan yang tidak memiliki dasar dalam Islam atau mengoreksi pemahaman yang keliru dalam pelaksanaan ibadah. Nah, untuk pengertian berwatak tajdid ini, jadi tajdid ini berarti pembaruan atau reformasi. Muhammadiyah melakukan pembaruan dalam berbagai aspek seperti pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi agar ajaran Islam dapat diterapkan secara relevan sesuai perkembangan zaman. Tajdid ini mencakup 2 hal, yang pertama islah dan yang kedua yaitu ihdah. Untuk islah sendiri artinya perbaikan terhadap yang salah, dan untuk ihdah ini adalah inovasi dalam hal-hal baru yang tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya seperti modernisasi kurikulum pendidikan Islam, pendirian rumah sakit, dan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dengan tajrid dan tajdid ini, Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang mengedepankan pemurnian ajaran serta pembaruan untuk mewujudkan kemajuan umat Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Novel Haji Panonton dengan NIM 2023 1880014. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester dari mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan, yaitu yang nomor 4 dengan soal Muktamar Muhammadiyah ke-47 Makassar tahun 2015 mengusung tema Islam berkemajuan dan berlanjuti pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo tahun 2022 menghasilkan risalah Islam berkemajuan. Dan A, berbuatlah narasi tentang Islam berkemajuan yang saudara ketahui. Dan B, jelaskan ciri dan karakter Islam berkemajuan. Narasi Islam berkemajuan. Islam berkemajuan adalah konsep yang dikembangkan oleh Muhammadiyah untuk memperkuat peran agama dalam kehidupan modern. Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar 2015 dan dikembangkan lebih lanjut dalam risalah Islam berkemajuan pada Muktamar ke-48 di Solo 2022. Islam berkemajuan menekankan pentingnya memadukan nilai-nilai Islam dengan kemajuan Islam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan modern. Serta ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, berilmu, serta mampu menjawab tantangan zaman. Ciri dan karakter Islam berkemajuan yaitu yang pertama ada integralisme,
atau mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kehidupan modern. Dan yang kedua ada kemajuan, mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi. Dan yang ketiga ada humanisme, mengutamakan kesejahteraan dan kemajuan manusia. Yang keempat ada pluralisme, yaitu menghargai keberagaman dan toleransi. Yang kelima ada keadilan, menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Yang keenam ada kemandirian, meningkatkan kemandirian dan keswadayaan ke masyarakat. Yang ketujuh ada kebudayaan, mengembangkan kebudayaan Islam yang moderat. Dan yang kedelapan yaitu pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bahwa saya Muhammad Fadil Zulkarnain, NIM terakhir 107. Di sini saya akan menjawab nomor 5, yaitu dalam hal hak asasi manusia, terutama dalam kancah pergaulan publik, sering dipersoalkan masalah kesetaraan gender dalam Islam. Nah, soal pertama, bagaimana pandangan Muhammadiyah dalam hal kesetaraan gender ini? Yang B, bagaimana peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa? Di sini saya akan menjawab nomor 1 terlebih dahulu, yaitu pandangan Muhammadiyah tentang kesetaraan gender. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki pandangan yang cukup progresif mengenai kesetaraan gender. Berdasarkan sumber-sumber Islam, terutama Al-Quran dan Hadis, Muhammadiyah meyakini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Namun, kesetaraan yang dimaksud dalam Muhammadiyah bukanlah kesamaan peran secara absolut dalam segala hal. Muhammadiyah memandang bahwa perbedaan fisik dan psikologis antara lelaki dan perempuan menuntut pembagian peran yang berbeda, namun tetap dalam koridor keadilan dan saling melengkapi. Dalam konteks ini, Muhammadiyah menekankan pentingnya memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan potensi diri mereka, baik dalam ranah domestik maupun publik. Yang soal kedua yaitu peran perempuan Muhammadiyah terhadap kehidupan berbangsa. Perempuan Muhammadiyah memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan berbangsa. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah telah memberikan ruang yang luas perempuan untuk berkontribusi di berbagai bidang. Aisyah sebagai organisasi otonom perempuan Muhammadiyah dan telah banyak melahirkan tokoh-tokoh perempuan yang inspiratif dan berkiprah sebagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan politik. Nah, peran perempuan dalam kehidupan bangsa antara lain yaitu adalah yang pertama tadi adalah pendidikan. Perempuan Muhammadiyah aktif dalam bidang pendidikan baik sebagai guru pendidik maupun mengelola lembaga pendidikan. Mereka berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, kesehatan. Perempuan juga berkontribusi di bidang kesehatan melalui program kesehatan masyarakat, layanan kesehatan rumah sakit dan klinik Muhammadiyah, serta advokasi isu-isu kesehatan reproduksi. Yang ketiga, ada sosial. Perempuan memiliki terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial seperti pemberdayaan masyarakat, pencegahan bencana, dan pengentasan kemiskinan. Yaitu yang terakhir, politik. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak perempuan Muhammadiyah yang terlibat dalam politik. Mereka memperjuangkan kepentingan perempuan dan masyarakat pada umumnya melalui berbagai jalur politik. Baik, mungkin itu saja soal dari nomor 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.